kita tujuan berternak itu untuk menghasilkan telur, inginnya seperti apa gitu. Kalau saya sendiri sih ingin memberikan membantu atau memberikan kesehatan atau membantu orang-orang yang tadinya takut makan telur, risau ini itu, takut ada residu obat, antibiotik gitu ya. Itu terhindari itu. Terhindari, nyaman-nyaman aja gitu. Hai sahabat sukses beternak. Kali ini kita berkunjung lagi ke Sekuntum Herbal Farm. Ini kunjungan kita yang kedua. Kita akan coba gali lebih banyak tentang telur herbal. Bersama saya Omo Kusnadi, kita coba tanya langsung kepada sumbernya, yaitu Bapak Kusno Waluyo. Apa kabar Pak Kusno? Alhamdulillah baik. Kita ketemu lagi. Alhamdulillah. Semangat ya Pak ya? Selalu lah. Selalu. Gimana? Kita mau ngobrol-ngobrol mengenai telur herbal ya Pak ya? Ya. Kenapa kok dinamakan herbal? Apa yang terkandung dalam kata-kata herbal itu Pak? Oh iya, sebenarnya pengambilan nama herbal itu tidak jauh beda dengan menganalogikan telur. Mengapa kita sebut telur omega 3? Ya. Mengapa kita sebut telur high D? Vitamin D itu telur yang lain gitu ya. Ya. Ya, mereka sebut telur omega 3 karena ada penambahan atau memperkaya lah omega 3-nya di dalam telur itu dengan cara menambah bahan-bahan yang meningkatkan omega 3 di dalam pakannya gitu. Ini bagian dari strategi pemasaran untuk dunia perteluran lah Pak ya? Saya rasa sih ya ini ada inovasi yang beda gitu. Jadi untuk diversifikasi produk gitu ya? Ya kurang lebih begitulah Pak Omo. Jadi kita sebutkan, mengapa kita sebut juga telur herbal? Karena kita banyak menggunakan bahan-bahan herbal yang dikasihkan ke ayamnya, baik melalui pakannya, melalui air minum juga gitu. Dan berbagai macam perlakuan herbal yang kita hasilkan gitu. Jadi herbal yang kita pakai juga ya semuanya herbal-herbal yang udah kita pelajari berdasarkan kajian di buku-buku keilmuan, jurnal seperti itu ya. Ya ada jurnal juga, ada beberapa minta pendapat, dan bahan-bahan herbal yang jelas harus bahan-bahan herbal yang aman dan pernah diuji coba atau dipakai oleh manusia. Ada berapa bahan herbal Pak yang Bapak pakai? Selama ini kita ada 14 bahan herbal, tetapi tidak sekaligus dipakai 14 itu. Misalnya formula A ada berapa, 3 herbal, besok B ada yang 5 herbal, ada yang 2 herbal gitu. Tapi semuanya ada 14 macam gitu. Kira-kira sih gitu. Dan tidak menyusahkan sih, hanya bermain herbal juga. Tinggal mau nggak kita membaca-baca bukunya. Iya. Kira-kira sih gitu. Kabarnya Bapak juga ada konsultan akademis ya Pak ya untuk menghasilkan telur ini ya? Oh betul. Jadi kita ada konsultan terkait tapi di bagian penelitian produk telurnya, dan sekaligus kita juga mengkonsultasikan ada beberapa hal yang kaitan dengan herbal, yaitu Profesor Harimurti, Sri Harimurti ya Pak ya. Dari sekarang udah purna tugas ya. Jadi dari Fakultas Peternakan UGM gitu. Mengenai bahan herbalnya itu Bapak tanam sendiri semua atau ada beberapa yang masih beli dari luar Pak? Ya ada beberapa yang bisa kita tanam, yang mungkin sifatnya agak utama gitu ya, dan bisa kita kerjakan di sini ya. Kita tanam sendiri. Karena kayak serai seperti itu ya? Ya kayak serai, temu-temuan, ya termasuk ada sekarang udah kita kembangkan juga cabai jamu gitu. Cabai puyang ya Pak ya? Cabai puyang. Itu itu juga termasuk dalam ini ya, formulasi herbal kita ya? Iya, formulasi herbal kita. Untuk itu akan digunakan, kan ada beberapa bahan-bahan herbal yang sifatnya dingin, sifatnya panas, kapan harus kita pakai ini ya. Musim hujan pakai yang mana, musim kemarau atau panas
yang mana juga seperti apa gitu. Ini untuk formulasi beberapa kategori, katakanlah untuk kalau orang untuk pilek, untuk sakit kepala misalkan, atau untuk sakit perut, ini kan akan beda-beda ramuannya ya Pak ya. Apakah itu dalam apa namanya kontrol Pak Kusno sendiri, atau Pak Kusno punya tim herbalis sendiri Pak? Sementara ini masih kontrol saya langsung ya. Tapi yang mengerjakannya ada timnya sendiri. Oh, ada tim sendiri. Dan terkait dengan herbal ini kan ada kalau seandainya ada perubahan gitu ya, kita juga ada kandang percobaan. Jadi semua yang kita kerjakan, mengapa harus bahan dasarnya itu harus yang sudah teruji oleh manusia atau biasa dipakai oleh manusia, walaupun itu kategorinya jamu gitu ya. Karena kita kan nggak ada lab untuk pengujian ini nih berbahaya atau tidak, reaksinya seperti apa dan sebagainya. Maka sebelum kita kasih ke PAM, harus kita cobakan ke kandang percobaan gitu. Dan di kandang percobaan kira-kira aman gitu ya. Artinya terutama nih LD50 lah, lethal dosis gitu ya, yang nggak membahayakan dan tidak menyebabkan kematian itu. Baru nanti kita coba yang tim yang meramu herbal itu harus mau mencicipi dan merasakan gitu. Oh, jadi orangnya juga ya Pak ya? Di samping ayamnya, kalau ayamnya orangnya juga nyicip juga ya, gitu? Ya emang harus gitu, biarin mereka juga hati-hati gitu. Jadi dalam meracik atau memprosesnya juga nggak sembarangan, nggak asal-asalan gitu. Karena dia sendiri akan merasakan itu herbalnya. Jadi bukan feed grade ya Pak ya, tapi sudah food grade sebenarnya ya Pak ya. Karena si orangnya sendiri yang nyoba ya Pak. Kalau bahan bakunya memang food grade, artinya aman bagi manusia. Karena memang harus gitu. Jadi mungkin ini ada herbal bagus gitu ya untuk ayam, tapi manusia belum pernah pakai. Apapun minimal sebagai jamu aja nggak pakai, kita nggak berani gitu. Sebenarnya gampang-gampang aja sih, teman-teman peternak yang lainnya juga kalau seandainya mau bermain herbal juga ya referensi terkait dengan herbal manusia itu banyak buku-buku. Tapi kan herbal sendiri kan sebenarnya bukan seperti obat-obat sediaan jadi ya Pak ya, yang sintetis ya. Artinya efeknya itu secara langsung. Kalau herbal kan dia butuh proses yang agak panjang ya Pak ya. Betul. Gitu lah. Ini kan yang kadang-kadang teman-teman peternak banyak yang kurang bersabar ya Pak ya. Nah itu gimana cara menyikapi Pak Kusno hal ini? Pertama itu kalau emang seandainya ini kita harus kuatkan dulu ya. Kita tujuan berternak itu untuk menghasilkan telur, inginnya seperti apa gitu. Kalau saya sendiri sih ingin memberikan membantu atau memberikan kesehatan atau membantu orang-orang yang tadinya takut makan telur, risau ini itu, takut ada residu obat, antibiotik gitu ya. Itu terhindari itu. Nyaman-nyaman aja gitu. Targetnya gitu pertama itu. Akhirnya kalau itu kan intinya gimana sih kita ingin memberikan kebaikan. Jadi usaha ini harapan saya sih bisa memberikan kebaikan kepada yang mengkonsumsinya gitu. Tapi di misi awal Bapak menciptakan atau memberikan herbal ini, apakah memang sengaja untuk menghindari pemakaian antibiotik atau seperti apa Pak? Ya, tahap pertama itu ya kita ingin targetnya sih bagaimana kalau telur nggak pakai antibiotik, ayam nggak dikasih antibiotik saat dia sakit gitu ya. Nah kalau dia gini aja nggak apa, cobalah kita beralih ke herbal gitu, yang sifatnya mungkin ada sifat antibakteri, antivirus untuk menjaga stamina, menjaga sistem organ gitu, mana kita pilih. Nah pertamanya sih untuk ini tadi untuk menggantikan posisi antibiotik. Tapi lama-lama ke sini karena si telur itu sangat dipengaruhi oleh induknya, itu akhirnya herbal kita gunakan untuk mendesain telur gitu. Jadi ini telur-telur memiliki keistimewaan tersendiri gitu. Akhirnya akhir-akhir ini kita sebutnya sebagai bukan telur biasa. Bukan gitu. Telur biasa akhirnya ya Pak ya. Gitu. Apalagi juga klaim di sini juga kan free antibiotik ya Pak ya. Luar biasa. Jadi free antibiotiknya semua farm kita kerjakan. Pak ngomong-ngomong, sahabat sukses beternak ini kan belum tahu populasi Bapak sekarang ini berapa ribu ekor? Sebenarnya kita nih punya kapasitas
populasi PAM itu ya. Itu nih ada 21 dikali 7.000 berapa? Ya sekitar 150.000 lah ya. Ya kurang lebih. Kurang Karena lebih ya, kita nih 140 ada sekian beberapa akhir-akhir tahun ini, mulai tahun 2018. Ya. Karena ada beberapa faktor pertimbangan karena kita ini nggak menggunakan antibiotik. Karena akhirnya kita pikirkan faktor kenyamanan ayam walaupun di dalam cages ya. Ya. Itu harus kita perhatikan juga. Akhirnya kita melakukan penjarangan populasi. Jadi yang satu cages nih biasanya isi dua gitu ya. Ya kita isi satu. Jadi Ada efek nggak di situ Pak? Diisi 2 dengan diisi 1? Ya efeknya ya otomatis ya produksi dari berkurang gitu ya. Artinya berkurang gini. Tadinya mungkin kita menghasilkan telur 2 ton gitu ya. Iya. Mungkin jadi 1 ton gitu. Oh, seperti itu. Tapi secara stresnya si ayam? Saat stres si ayam sih menurut pantauan kami sih sangat berkurang karena Menurun lebih ya, Pak, ya? nyaman, menurun lebih nyaman, terus kanibal berkurang jauh, padahal nggak ada kanibal sendiri-sendiri. Oh iya. Jadi sekarang 140.000 sekian ekor itu jadi 70 paling. bukan diperlakukan secara herbal semua ya Pak ya? Oh ya betul, kita lakukan secara herbal semua gitu, nggak ada pilihan lain karena ini udah kita mengklaim farm bebas antibiotik gitu. Jadi tidak ada, makanya produk-produk yang kita semuanya tidak ada ini yang untuk kemasan. Ya. Herbal ini yang nggak kemasan, herbal enggak. Semuanya menggunakan aplikasinya, menggunakan aplikasi di ayamnya, semua menggunakan herbal semua. Dan sama semua perlakuannya ya Pak ya. semua. Kecuali kalau untuk yang agak pilek-pilek sedikit gitu mungkin berbeda perlakuannya ya. Ya perlakuan penggunaan herbal mungkin yang agak pilek dikit. Oh ini butuh formula inilah. Mungkin kalau yang parah sekali kita butuh dilakukan secara oral, pencekokan lah itu. Ya. Itu dicekokin satu-satu Pak. Iya kalau ada hal-hal yang ya tidak di luar kondisional lah ya. Kondisional lah. Gitu. Kondisional. Emang agak rigid ya. Tapi kalau mendengarkan hasilnya nih maksimal ya artinya tadi ada orang yang tadinya nggak bisa makan telur, alhamdulillah saya udah 5 tahun 2 tahun bisa makan telur, ini dulunya takut ini alergi dan sebagainya, alhamdulillah. Ya itu yang membuat kita nih puas lah. Jadi ada kepuasan, secara batin dari Pak Kusno ya. Iya. Tapi kalau untuk mencari pendapatannya katanya kalau yang biasa sih lebih saat ini ya, yang biasa tanpa herbal, konvensional itu lebih cepat lah untuk menghasilkan uang. Tapi untuk luar biasa tidak. Pak, 140.000 di herbal semua. Enggak, sekarang udah ada penjarangan. Oh, udah penjarangan. Iya, jadi nggak ada 140, sekitar 70.000. 70.000-an. Mengenai pemasarannya gimana Pak? Apakah ada kendala atau seperti apa? Ya dulu sih pemasaran, zaman dulu sebelum dikenal tahun 2000 itu nih kita kenal dengan telur sekuntum ya. Ya. Tahun 2000 terus 2008 kita klaim lah sebagai telur sekuntum herbal gitu ya. Kita nggak ada kendala pemasaran. Saat itu kita jual secara curah sama gitu ya. Harganya sama dengan telur biasa. Sama dengan telur biasa gitu. Tapi lama kelamaan artinya ternyata orang pada dengar gitu. Mungkin suatu daerah dulu tahun berapa ya? Tahun 2017 lah. Lalu baru kita buka misalnya ke Bandar Lampung gitu ya. Tadi hanya di Metro, cuma Metro gitu. Kita nggak mau nawarin ke sana, oh dari sini segini aja udah laku gitu ya. Tetapi ternyata itu akan tidak tidak fair lah dengan telur-telur yang bukan herbal gitu. Bermain tidak di kelasnya gitu lah. Nah, akhirnya kita tahun 2022 singkat cerita lah kita melakukan segmentasi lah. Jadi artinya kita agak bedakan dengan telur yang bukan herbal gitu, yang bukan herbal sekuntum gitu. Jadi agak di up dikit, tapi mereka masih terjangkau gitu. Nah, akhirnya kita kelompokkan, ada yang premium, kemasan ekonomis, ada yang kemasan family keluarga, ada kemasan UMKM, mana yang dicap merah, dicap hijau gitu. Kemasan macam ini semuanya menggunakan cap hijau telurnya itu. Kalau yang curah, yang kemasan family yang pakai karpet itu ya, yang di trapping pakai karpet itu
kita menggunakan cap merah gitu. Kira-kira jadi. Ada nggak bedanya antara telur herbal hasil dari Bapak dengan telur yang mereka klaim herbal? Waduh. Apa bedanya, Pak? Kalau saya sih yang mereka klaim herbal ini saya nggak begitu paham ya. Nggak begitu paham Karena ya? saya nggak apa ya, nggak membandingkan, nggak menyicipin. Bukan, Yang siapa jelas, tahu kan apa namanya, ada orang lain yang juga mereka yang jelas, klaim herbal. teman-teman gitu kalau atau para konsumen tuh kalau udah nyicipin telur kita nih cocok, saya lihatnya cocok nih. Banyak yang cocoknya. Kalau nggak cocoknya mungkin kalau pas mungkin uangnya agak cekak, ini selisih 2.000 aja membeli ini agak repot nih. Selisih 2.000 aja. Nggak beli. Jadi secara taste Ya. mereka bisa membedakan ya, Pak ya, mana yang telur herbal punya kita dan mana yang bukan, seperti itu ya? Kalau saya lihat sih secara umum sih mereka bisa membedakan. Cuman ya mungkin kondisi lah yang apa pendapatannya masih banyak kebutuhan yang lainnya, walaupun selisih hanya 3.000 per kilo ya. Mereka ya udahlah yang ini aja ngalih gitu. Pak, ngomong-ngomong mengenai telur herbal yang sudah, ya saya pikir sudah lama lah Pak ya, Bapak mulai ya. Pencapaian apa sih yang sudah Bapak terima atau Bapak dapatkan sejauh ini, Pak? Supaya untuk keyakinan sahabat-sahabat sukses beternak, ya kan? Supaya mereka tahu gitu loh, pencapaian apa yang sudah Bapak dapatkan. Ya, pencapaian pertama untuk NKP ya. Dan Lampung itu mulai dikenalkan NKP itu tahun 2018 saat itu. Nah, teman-teman yang belum tahu NKV itu? Oh, NKP itu nomor kontrol veteriner. Jadi itu kriteria apa itu, Pak? Jadi standar apa ya? Standar yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan hygiene sanitasi suatu peternakan itu. Jadi menjaga jaminan keamanan pangannya itulah. Iya. Jadi itu. Jadi harus sekarang udah diwajibkan NKP. Udah diwajibkan ya, Pak ya. Walaupun levelnya masih macam-macam boleh. Level 3, yang paling rendah level 3, level 2, level 1. Level 1. Kalau Bapak level? Alhamdulillah dari level 1. Udah level 1. Ya mudah-mudahan ke depan level 1 terus gitu. Ya, artinya kalau level 1 itu kriterianya seperti apa, Pak? Kalau NKV. level 1 itu kriterianya ya yang jelas singkat cerita nih ya lebih ketat lah. Jadi intinya karena level 1 itu standarnya boleh untuk syarat barang atau telur itu diekspor ke luar negeri. Ke luar negeri. Kalau level apalagi 2, cuman lokalan Indonesia apa ya? Gitu. Kalau level 2 ini apa antar provinsi. Kalau level 3, level 3 hanya dalam provinsi aja. Oh, antar kabupaten gitu. Level 3. Nah, syarat seperti didapatkannya NKV level 1 itu contohnya seperti apa aja sih, Pak? Minimal ya dasarnya suatu PAM itu harus memiliki menerapkan biosecurity 3 zona gitu. 3 zona. Nah, jadi zona merah, kuning, hijau. Nah, itu. Jadi harus mesti paham itu dulu ya. Jadi itu harus wajib itu. Kita harus menerapkan biosecurity 3 zona. Terus yang lainnya banyak SOP semuanya harus serba SOP gitu ya. Karena orang itu akan mempercayai suatu produk peternakan itu bagus atau enggak. Orang itu tidak akan dilihat dari, menurut saya ya, akan dilihat dari suatu peternakan itu menerapkan SOP seberapa kencengnya, seberapa disiplinnya, merasakan standar operasional prosedur. Misalnya kita mau masuk ke PAM harus ngapain, harus cuci tangan, semprot dan sebagainya, mau masuk gudang harus ngapain, kerjain, nah prosedurnya. Masuk kandang juga demikian, mau vaksin juga harus seperti apa, mau nyemprot itu seperti apa. Itulah kekuatan orang yang akan meyakini itu. Kalau masalah ini telurnya bebas residu antibiotik, mungkin bisa kita pilih. Ini PAM ini aja lah, saat nggak saat nggak diobat gitu. Nah, mungkin ya percaya juga mereka klaim bebas residu antibiotik, tapi pindah-pindah. Kalau kami semuanya harus menjamin bebas residu antibiotik, karena sasaran kita yang makan telur ini bukan hanya kalangan menengah ke atas. Bisa diartikan begini, Pak ya. Gimana? Makanan yang sehat atau yang baik itu tercermin dari dapurnya ya, Pak ya. Ya. Gitu ya. Gitu ya. Cerminan dari situ ya, Pak ya. Dapur kita jadi ini dimulai dari dapurnya dulu berarti ya. Seperti apa? Dapur kita, perilaku di dapur kita atau di PAM kita ini semacam apa sih kehidupan
yang hidup sehari-hari, yang Ya. si karyawannya yang bergerak di dalamnya seperti apa gitu. Jadi seperti itu teman-teman sahabat beternak. Ini kita kondisi ngobrol di seputaran farm, masih di dalam farm. Jadi ini level Di zona kuning. zona kuning ya Pak ya? Oh iya, zona catnya kuning ya Pak ya? Ya. Baju saya aja yang biru. Ini kita di zona kuning, tidak ada lalat satupun. Biasanya kalau di satu peternakan, ya apalagi dalam satu lingkungan lalatnya luar biasa. Tapi ini nggak ada lalat sama sekali dan ya baunya tidak ada bau kotoran ataupun apa seperti itu. Jadi serasa tidak dipam ya? Serasa tidak di farm, apalagi ada taman-taman gini kan. Jadi mungkin ini lebih mirip kayak sekolahan TK kalau saya amati ini Pak. Karena ada perosotan, ada ini, ada itu kan. Seperti itu. Itu tujuannya apa? Ini edukasi ke apa namanya teman-teman yang datang ke sini atau ini hanya sebenarnya sekedar ini aja? kami menyediakan kalau ada fasilitas untuk anak-anak itu ya, bukan untuk tamu dan sebagainya, tetapi untuk fasilitas karyawan, di mana karyawan itu punya anak kecil. Saat kita kerja, ya, nggak bisa ditinggal di rumah, kemudian suruh bawa sini. Oh, dibawa ke sini. Tapi nggak boleh masuk di zona hijau. Boleh di Hanya sebatas zona zona kuning. kuning aja. Mereka kita kasih tempat fasilitasi. Apa lah. yang membedakan zona hijau, zona kuning sama zona merah, Pak? Kalau zona merah nih menurut singkat ceritanya itu zona kotor lah gitu. Kalau zona kuning ini zona transisi gitu. Transisi Kalau zona dari merah zona ini zona di mana ayam itu ditempatkan gitu. Zona terbatas. Iya. Dia katakan zona tertutup gitu. Jadi nggak sembarangan orang masuk itu. Kalau emang nggak penting banget nggak usah gitu. Ke zona hijau. Ke zona hijau. Dan antar zona itu memang wajib dispray di kandang. Ada mungkin kalau nggak memungkinkan harus mandi dulu gitu. Iya, seperti kita tadi kan dispray juga ya, Pak ya? Ya itu minimal standar semprot lah dulu lah. Spray desinfektan gitu. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk ya, Pak ya? Ya betul gitu. Jadi selain NKV, apalagi Pak pencapaian yang sudah Sekutum Herbal dapatkan? Kita tahun 2019 dapat penghargaan dari berupa sertifikat penghargaan dari FAO dan Dirjen Kesehatan Hewan dan Peternakan dan Kesehatan Hewan ya. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan itu berupa farm tanpa antibiotik itu. Jadi mereka kok berani-berani amat kok ngasih itu, padahal itu nih hal-hal yang apa ya, bener-bener ketat ya Pak ya. Mungkin, tapi luar biasa Pak. Tapi mungkin dari dinas kita kan mulai klaimnya kan dari tahun 2008 tanpa antibiotik. Mungkin pemerintah juga ya nggak secara tidak sengaja mungkin atau sengaja ya rutin mengadakan apa pengujian telur cek ya. Selain ke telurnya mungkin ke lapangannya juga. Ke lapangannya ya, kan telur sekutum mudah dicari. Ya. Apalagi sekarang semenjak tahun 2000 berapa ya? 16 atau berapa ya? Itu ada capnya gitu. Oh. Jadi ada capnya mudah kita. Kalau seandainya ini cek di lapangan bener nggak sih sekutum itu tanpa residu antibiotik, mungkin juga gitu. Karena saya yakin pemerintah atau yang berkaitan itu tidak sembarangan akan memberikan sertifikat itu ya Pak ya. Mungkin kalau udah lama sih dari tahun 2008 sampai tahun 2019. Berapa tahun tuh? 11 tahun lah ya. 11 tahun. Nah, mungkin 11 tahun lah kita klaim itu. Itu maksudnya hanya kandang Bapak atau ada yang lain juga yang pencapaiannya sama Pak? Setahu saya sih nggak tahu yang lain. Saat itu pemberian sertifikat itu hanya saya sendiri gitu. Oh. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang lain juga dapat sertifikat itu aja. Jadi ada temannya tuh. Kalau sendiri nggak enak itu. Ya mudah-mudahan lah disusul sama teman-teman yang lain lah. Teman-teman yang lain juga. Supaya gitu. bangsa kita juga lebih sehat ya Pak ya. Ya. Tetap konsumsi itu. Tapi kan ini Pak, ada nggak korelasi antara ayam yang nyaman dengan karyawan yang nyaman, Pak? Ya itu korelasi sekali gitu. Oh sangat korelasi ya? Sangat korelasi, apalagi kita nggak bermain antibiotik ya. Harus benar-benar si karyawan dibuat nyaman gitu. Karena mungkin ini nggak berhubungan secara langsung, tapi dampaknya ada ya Pak ya? Ya saya meyakini itu dampaknya ada. Karena yang
di apa ya, yang dirawat itu kan makhluk hidup. Iya. Nah, itu jauh banget dengan apa? Ada kedekatan, kalau menurut saya pandangan ada kedekatan emosional antara yang merawat dengan yang dirawat. Yang Walaupun dirawat. itu sebatas mungkin apa ya, binatang gitu. Nah, gitu. Ya, ya pokoknya kenyamanan, kenyamanan artinya bagi karyawan itu harus kita utamakan. Jadi karyawannya juga harus nyaman, di samping ayamnya tadi dibikin nyaman ya Pak ya? Ya betul gitu. Terus ya kira-kira apa lagi Pak Mo? Tamunya nyaman. Satu lagi Pak, teman-teman mungkin ada yang masih belum paham dengan telur herbal ya Pak ya? Ya. Bagaimana Bapak menjaga kestabilan kualitas telur herbal? Apakah pakannya itu diganti-ganti atau pakan itu konstan? Sebenarnya bisa nggak diceritakan pakannya seperti apa sih Pak? Teman-teman banyak yang belum tahu loh Pak. Sebenarnya gini Pak Omo, kalau masalah formulasi pakan yang kaitannya dengan komposisi pakan, kandungan protein, asam-asam amino, misalnya laisin, metionin, triptopan, treonin itu ya tetap nggak dirubah-rubah. Nggak dirubah-rubah. Nggak dirubah-rubah. Cuman yang dirubah-rubah itu penggunaan bahan herbal yang kita pakai gitu. Mungkin ya setiap 4 hari, 5 hari harus kita herbal ini. Oh nanti kita berhenti untuk berhenti ini apa, berhenti 4 hari gitu. Nanti kita herbal apa lagi? Itu yang untuk herbal lewat minum gitu. Lewat makan juga ya ada gitu. Oh ini herbal utama standarnya ini ABC gitu ya. Ternyata ini harus pakai obat cacing. Oh udah 2 bulan pakai herbal, pakai yang mengandung obat cacing. Kita obat cacing. Ini hawanya kok dingin, agak oh kayaknya harus kasih tambah jahe gitu ya. Ya kira-kira herbal yang sifat panas apa gitu. Kalau panas kasih apa tuh Pak biasanya Pak? Apa cincau apa biar agak dingin gitu. Kalau panas biasanya kita menggunakan bahan-bahan itu penguat apa ya? Penguat jantung. Oh gitu. Penambah stamina gitu. Kira-kira semacam itulah. Iya. Artinya kalau disimpulkan ada pakan utama, ada pakan penunjang lah Pak ya. Jadi yang pakan utama ini tidak bisa tergantikan ya Pak ya? Ya tidak bisa ganti. Jadi formula pakan ini enggak? Ya Cuman pakan herbalnya aja. Penunjang herbalnya ini yang ini bisa apa namanya berganti-ganti ya Pak ya? Ganti-ganti. Gitu. Seperti itu. Jadi itu teman-teman. Pakan yang ada di Sekutum Herbal bagi teman-teman yang belum tahu ya. Jadi pakan penunjang dengan pakan utama ini berbeda. Pakan penunjang itu bisa berganti-ganti, sedangkan pakan utama tidak bisa. Mungkin bukan pakan penunjang, bahan penunjang. Bahan penunjang ya Pak ya. Bukan pakan. Kalau pakan standar. Standar pakannya ya. Jagung, gunakan ini bahan-bahan ini sama aja. Atau pakan tambahannya lah Pak ya mungkin ya. Bahan lah. Bahan tambahannya ya. Bahan bukan berupa pakan, jadi bahan. Kalau di pet itu kan ada extra fooding, mungkin extra foodingnya itu ya. Extra foodingnya yang berubah-ubah gitu ya. Berubah-ubah itu. Toppingnya gitu ya. Toppingnya gitu bisa dirubah-rubah. Kalau panas tambah es cincau, kalau dingin ditambah apa jahe, apa kunyit gitu kan. Kira-kira seperti sih itu. Gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Ini sudah kita kulik banyak tentang herbal, keterangan Pak Kusno yang sudah detail. Kita tunggu respon dan komen teman-teman. Kira-kira saya perlu bertanya apa lagi sehingga nanti suatu saat kita akan kesini kembali. Gitu Pak Kusno. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Pak Omo, sehat selalu ya. Sama-sama Pak. Bapak sehat, sukses, lancar, berkah ya Pak ya. Ayo dadah teman-teman. Dadah.